Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah. Saya undang jemaat semua untuk masuk dalam saat teduh. Berbahagialah setiap kita yang dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Panggilan ibadah kita terambil dalam Mazmur 5 ayat ke-8 berbunyi demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih, satu minggu yang sudah kita lalui, penyertaan Tuhan tiada pernah berkesudahan. Biarlah pada hari ini
kita boleh menaikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya yang kudus. Sebab hanya Dialah yang layak dipuji, layak disembah di seluruh bumi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kita menyadari bahwa hidup kita ini sering sekali jatuh di dalam dosa yang sama. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengakui semua segala dosa kita. Kita memohon anugerah dan juga pengampunan daripada Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami manusia yang tidak layak di hadapan-Mu. Engkau melihat setiap hati kami yang saat ini berada di bawah kaki salib-Mu. Engkau melihat setiap hati yang sedang memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika hidup ini jauh daripada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami hanya ingin memuaskan diri kami. Ampuni kami kalau kami mencari kebahagiaan hanya untuk memuaskan hidup ini. Acap kali Tuhan hidup ini sering tidak layak di hadapan Tuhan. Acap kali hidup ini ya Tuhan jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kiranya melalui darah-Mu yang suci itu boleh mengampuni setiap kami
yang mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan ajarlah kami boleh melakukan bagian kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah Engkau saja yang boleh memampukan setiap kami manusia yang berdosa ini boleh berjalan di dalam terang firman. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus itu boleh memampukan kami untuk boleh melihat karya Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh karena pengampunan dosa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu ada berita anugerah yang disampaikan bagi kita. Mazmur 66 ayat 19 sampai yang ke-20 berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian besar kasih Allah kepada kita. Siapakah kita? Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan dengan penuh kasih sudah mengampuni dan menebus dosa kita. Marilah kembali kita mau berkomitmen untuk hidup seturut kehendak-Nya. Saya undang jemaat kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca secara bertanggapan Matius 5 ayat 3 sampai 12. Ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita berbahagia bersukacita karena firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Boleh menjadi terang bagi jalan kita. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus.
kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh kami berbahagia hari ini ya Tuhan. Oleh karena Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk boleh menikmati firman-Mu di dalam ibadah kami di hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya hati kami, pikiran kami boleh tertuju kepada Tuhan. Sehingga di dalam waktu yang singkat ini kami sungguh-sungguh memberikan hati kami untuk Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang tidak layak, yang berdosa ini ya Tuhan, Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Shalom. Ya, Bapak Ibu izinkan saya untuk boleh menyapa kita semua dengan ala Imlek. Nanti kalau misalnya ada pelafalan saya yang kurang tepat, mohon untuk bisa dikoreksi nanti. Ya. Kangsi Sin Nien Kuai Le. Ya. Kalau nanti salah mohon untuk dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Selamat Tahun Baru Imlek buat kita, buat saudara kita yang boleh merayakannya hari ini. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek di dalam anugerahnya Tuhan. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu bisa beribadah di momen yang spesial ini. Kiranya damai sejahtera Allah boleh terus memelihara kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita bersyukur juga di sepanjang tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah menolong kita. Dan kiranya juga di tahun ini juga pemeliharaan Tuhan yang sama terus nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya bertanya, kira-kira siapa yang hari ini merasa dirinya bahagia? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan masih ada. Yang gak angkat tangan berarti gak bahagia. Siapa yang merasa dirinya bahagia tanpa ada tekanan? Apalagi hari ini ya mungkin ada yang dapat angpau, oh merasa bahagia sekali gitu ya. Ada lagi yang merasa bahagia, semua kita merasa bahagia ya. Puji Tuhan ya, kita merasa bahagia di dalam Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita merasa kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pastinya di dalam momen perayaan Tahun Baru Imlek saat ini sudah barang tentu kita pasti merasa bahagia. Kita merasakan ada sukacita, kita merasakan ada kegembiraan. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul dengan keluarga besar kita bisa berbagi kasih dengan saudara seiman kita bisa berbagi berkat dengan sesama seiman kita. Dan Bapak Ibu kita melakukan hal itu pasti kita akan merasa bahagia, bukan ya? Apalagi yang menerimanya juga pasti akan merasa bahagia sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, pada dasarnya ya Imlek itu mungkin perayaan ya menyambut musim semi pada waktu itu yang menandakan hasil panen para petani yang berlimpah. Dan untuk mensyukuri berkat yang didapatkan biasanya mereka makan bersama-sama ya, makan besar bersama dengan keluarga mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu ada sukacita yang menghasilkan kebahagiaan. Karena kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, keluarga besar kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahagia bukan di saat kita merayakan tahun baru yang sekarang ini. Bahagia bukan karena hari ini kita merasakan atau merayakan Imlek, tidak. Tetapi bahagia Bapak Ibu kita bisa merasakannya itu setiap saat. Bahagia kita bisa merasakannya itu setiap saat, setiap waktu, kapanpun. Kita bisa merasakan kebahagiaan. Lalu yang menjadi pertanyaannya itu kebahagiaan yang seperti apa ya? Bahagia yang seperti apa yang kita rasakan setiap saat? Bahagia yang seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mari saya ajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6. Ya, Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa bahagia apa atau bahagia seperti apa yang seharusnya anak-anak Tuhan untuk kita miliki atau untuk boleh kita lakukan ataupun untuk bisa kita rasakan. Ya, bahagia yang seperti apa? Apakah bahagia karena hari ini Imlek atau karena mungkin kumpul keluarga atau mungkin bisa jalan-jalan? Apakah itu bahagia? Ya. Mari kita melihat ya Bapak Ibu, seorang tokoh yang bernama Blaise Pascal, seorang ilmuwan Kristen yang hidup pada abad yang ke-17, mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang itu mencari yang namanya kebahagiaan. Ya. Dan itulah yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini dia kasih contoh, misalnya ada orang yang menyetujui perang ataupun ada orang yang memang menolak perang. Karena pada dasarnya mereka mempunyai motif yang sama gitu ya, yaitu untuk mencari kebahagiaan. Di satu pihak ada orang yang ingin menguasai sumber daya sebanyak-banyaknya sehingga ia merasa bahagia. Tetapi di sisi lain ada orang yang ingin hidupnya damai untuk bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, kedua pihak ini Bapak Ibu sama-sama ingin yang namanya bahagia, tetapi mungkin caranya yang berbeda untuk dilakukan menurut si tokoh ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada orang yang merasa bahagia oleh karena ia memiliki uang yang banyak. Ada orang yang merasa bahagia oleh karena ia memiliki keluarga yang utuh. Ada orang yang bahagia karena ia bisa melakukan segala sesuatu yang ia suka. Ia merasa bahagia ketika ia sudah memiliki segala sesuatu yang membuat merasa dirinya nyaman atau bisa bahagia. Lalu Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahagia seperti apa yang seharusnya anak-anak Tuhan untuk bisa dilakukan? Kita akan melihat secara detailnya dulu bahagia itu dari kata apa ya Bapak Ibu ya. Kita melihat secara detailnya. Kata bahagia menggunakan kata makarios Bapak Ibu, yang artinya itu ada kata blessed, ada kata happy, sukacita ya, yang diartikan bahwa bukan hanya sebuah perasaan senang, tetapi sebuah keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sebuah perasaan senang ya, bahagia, tidak. Tetapi ada sebuah keadaan yang diberkati oleh Tuhan, keadaan yang menemukan tujuan dan kepuasan di dalam Tuhan. Keadaan yang mengalami dan menikmati kepenuhan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hanya sebuah perasaan senang, saya bahagia, tidak. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada sebuah keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita menemukan satu tujuan kepuasan di dalam Tuhan kita. Dan inilah yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kata bahagia atau makarios ini sebuah kebahagiaan yang mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Inilah sebuah kebahagiaan yang sejati yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, sesuatu yang memang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan yang kelihatannya menikmati atau kelihatannya nyaman, kelihatannya enak, tetapi itu hanya bersifat sementara. Sehingga kebahagiaan yang ditawarkan oleh kita di dalam bagian ini adalah bahagian yang memang kita mengalami diberkati oleh Tuhan dan ada kepuasan dan juga mengalami kenikmatan di dalam Yesus Kristus. Lalu mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Lalu bagaimana contoh, apakah saya tidak bisa bahagia dengan apa yang saya capai saat ini dengan pekerjaan saya? Apakah saya tidak bisa bahagia dengan keluarga saya yang saya miliki? Apakah saya tidak bisa memiliki kekayaan? Bapak Ibu, tentu boleh. Ya, tentu boleh untuk kita memiliki semuanya itu. Siapa yang enggak mau bahagia? Saya pun mau gitu ya, bahagia, punya keluarga yang utuh, punya pelayanan yang bagus gitu ya. Semua kita pasti ingin merasa bahagia dan ingin memiliki yang namanya ya kemewahan atau apa gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak salah ya. Tidak salah kita boleh memiliki semuanya itu, tidak salah kita boleh bekerja keras untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu, akan sangat tidak baik
Apabila kekayaan, pekerjaan itu, kebahagiaan itu ditujukan untuk memuaskan diri kita. Ya. Akan sangat tidak baik bagi kita kalau semuanya yang kita lakukan untuk mencari kebahagiaan itu hanya untuk saya, untuk memuaskan pribadi kita. Ya. Dan akan sangat tidak baik ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan terjerumus di dalam keserakahan. Saya mau katakan sekali lagi bahwa bahagia itu boleh. Bahagia itu boleh untuk kita lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya bahagia yang kita rasakan, yang kita lakukan didasarkan di dalam firman Tuhan. Didasarkan di dalam firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di dalam Mazmur yang dikatakan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tuhan menginginkan kehidupan kita ini supaya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menginginkan hidup kita ini sungguh-sungguh boleh berada di dalam jalannya Tuhan. Bukan untuk menjadi keinginan kita sendiri, tidak. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu mencari kebahagiaan itu, maupun di dalam pekerjaan kita, kesuksesan kita, ada Tuhan di dalamnya. Bukan untuk kepuasan, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati berdasarkan Mazmur pasal yang pertama ini. Supaya boleh menolong kita untuk bisa memahami dan juga boleh mengalami kebahagiaan apa yang Allah berikan bagi kita. Di bagian yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar tentang prinsip yang pertama adalah membenci dan tidak hidup bergaul dengan dosa. Dalam ayat pertama saya akan bacakan bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya sejak kita mengundang atau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, pastinya setiap kita memiliki kerinduan untuk terus seturut dengan kehendaknya. Pastinya setiap kita memiliki kerinduan untuk terus bisa menghidupi firman-Nya setiap saat. Kita memiliki satu kerinduan untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengundang Dia untuk masuk di dalam hati kita. Menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Oleh karena itu, mestinya kita yang sudah menerima Tuhan itu ada satu kerinduan yang begitu mendalam. Bisa dekat dan juga boleh hidup seturut dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Berbahagialah atau diberkatilah dalam kitab Mazmur ini yang ditujukan bagi orang yang membenci dosa dan tidak bergaul dengan kejahatan. Ya. Serta dalam bagian ini kejahatan ini ada 3 bagian digolongkan. Ada kelompok orang fasik, kelompok orang berdosa, dan juga ada kelompok orang pencemooh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kalau kita bisa membaca di situ ada tingkatannya, ya. Ada dia dari mulai berjalan, ada dia dari mulai berdiri dan juga duduk, Bapak Ibu. Ada tingkatan-tingkatan yang ia lakukan, ya. Ada tingkatan yang dan menunjukkan satu progres itu yang begitu lama, ya, dan juga ia bisa melakukan tingkatan tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalaupun kita boleh melihat kalimat-kalimat ini secara detail, Bapak Ibu, kita bisa mengartikan dan melihat di dalam kamus kata fasik, ya. Kata fasik di sini diartikan bahwa tidak peduli terhadap firman Tuhan. Acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Masa bodoh terhadap firman Tuhan. Kalimat fasik, ya. Kemudian kalimat berdosa adalah orang yang hidupnya jahat dan sesat. Tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kemudian golongan orang pencemooh adalah orang yang hidupnya suka menghina. Orang yang hidupnya suka mengejek keberadaan orang lain. Suka menyombongkan diri sendiri, Bapak Ibu. Merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita diajarkan oleh Tuhan supaya membenci, ya, tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Untuk bisa mencapai atau bisa merasakan mengalami kebahagiaan itu, kita tidak dianjurkan untuk bisa bersama-sama dengan orang yang seperti ini.
Kita harus bisa menjauhkan diri daripada orang-orang yang fasik, orang-orang berdosa dan juga pencemooh. Tapi Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan bersikap cuek kepada firman Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang hari-hari ini banyak dari kita juga berpikir bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu dengan saya harus bekerja keras. Sampai lupa siapa sumbernya. Sampai kita lupa siapa sumber daripada kebahagiaan kita itu. Banyak anak-anak Tuhan yang masa bodoh akan kebenaran firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang menyombongkan diri oleh karena punya segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa janganlah bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan semuanya itu tentunya kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak salah ketika kita bisa mencapai kesuksesan kita. Tidak salah ketika pekerjaan kita sedang bagus. Tidak salah ketika kita sedang melakukan pekerjaan yang baik. Tidak salah kita bisa merasa bahagia oleh karena kita memiliki pekerjaan yang baik. Ataupun kita memiliki Tuhan anugerahkan kekayaan bagi kita. Tidak salah. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi ironi di tengah kesibukan kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Waktu untuk Tuhan, sumber segala sesuatu itu tidak ada. Akan sangat ironi sekali ketika kita sudah bekerja keras untuk mendapatkan semuanya itu, tetapi waktu untuk dia, sumbernya itu tidak ada. Waktu untuk keluarga yang tadinya ingin kita bahagiakan, kita bekerja keras supaya kebutuhan keluarga kita itu terpenuhi. Tetapi karena kita selalu bekerja keras, bekerja, tetapi lupa. Waktu untuk keluarga sudah tidak ada. Waktu yang tadinya kita ingin membahagiakan mereka akan jadi bumerang bagi kita dan akan jadi ada jarak di antara kita dan juga keluarga. Oleh karena kita sibuk dengan dunianya kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia. Bekerja lebih baik pasti semua orang akan juga pengen seperti itu. Tetapi firman Tuhan bagi kita, kita harus berada dan menjadikan firman itu sebagai sumber dalam hidup kita. Karena firman itu yang menjadikan kita bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan 8 ayat 11 berkata demikian, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah-perintahnya, peraturannya, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Bapak Ibu, ini jadi satu teguran bagi kita. Berhati-hatilah kita. Di tengah kesibukan kita yang begitu banyak, di dalam mengejar kebahagiaan itu, akhirnya kebahagiaan yang kita kejar itu adalah kebahagiaan yang semu. Oleh karena itu firman Tuhan, berhati-hatilah saya dan juga kita semua, supaya kita jangan melupakan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan untuk terus mawas diri ataupun berhati-hati agar jangan kita melupakan Tuhan di dalam segala apa yang kita lakukan. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu adalah bagaimana kita boleh mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Bagian yang kedua adalah menyukai dan ingin bertumbuh di dalam firman-Nya. Menyukai dan ingin bertumbuh di dalam firman-Nya. Ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini bukan hanya ada kedisiplinan di dalam merenungkan firman Tuhan, tetapi dituliskan ada satu kesukaan. Ada satu kesukaan yang sungguh mendalam terhadap firman Tuhan. Bukan hanya ada disiplinnya, tetapi ada satu kesukaan yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Pemazmur mengatakan kepada kita bahwa mereka yang berbahagia ialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kebalikan daripada kehidupan orang fasik yang tadi, yang suka cuek terhadap firman Tuhan. Tetapi bagian yang kedua adalah bagaimana kita memiliki satu kesukaan yang mendalam terhadap firman Tuhan itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat
arti kata atau kalimat di dalam siang dan malam. Bukan berarti dari pagi sampai subuh ya, pagi bertemu pagi kita terus baca Alkitab. Tidak ya. Tetapi di sini diartikan bahwa hari demi hari ia tidak akan abai terhadap firman Tuhan itu. Ada satu komitmen yang terus-menerus bisa memiliki kerinduan untuk bisa terus bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ada satu komitmen yang terus-menerus kita rasakan, haus untuk bisa dekat dengan Tuhan. Memiliki satu komitmen, kerinduan yang terus-menerus untuk bisa dekat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ada ingatan yang akan terus kita ingat di dalam firman Tuhan. Sama seperti yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, luar biasa. Ketika kita bisa menjadikan firman itu dasar dan bagian dalam hidup kita, maka Tuhan menjanjikan bahwa perjalananmu, pekerjaanmu, pelayanan saya akan dipimpin oleh Tuhan. Ketika hidup kita berada di dalam naungan kasih Tuhan, ketika kita bisa menjadikan firman itu segala-galanya bagi kita, maka di dalam pekerjaan pun Tuhan akan membuat kita berhasil. Bertindak hati-hatilah sehingga setiap keputusan yang kita ambil lahir daripada perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan firman sebagai dasar daripada hidupnya. Ia yang memerlukan firman Tuhan, ia yang haus akan dekat dengan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kerinduan terhadap firman Tuhan. Sehingga ketika kita bisa menjadikan firman ini bagian daripada hidup kita, kita akan bisa merasakan ketenangan daripada Tuhan. Akan merasakan damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Ia akan menganugerahkan kebahagiaan itu kepada kita ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Orang yang melakukan ini Bapak Ibu dicatat dalam Alkitab adalah mendatangkan kebahagiaan dan berkat lewat firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya menyatakan janji-janji Allah, menyatakan kasih dan pengorbanannya yang besar bagi kita lewat anaknya yang tunggal, yang menyerahkan bagi kita, yang rela memberikan itu hanya untuk setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesaya 48 ayat 18 berkata demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Luar biasa janji Allah, janji Tuhan bagi kita. Ketika kita hidup di dalamnya, ketika kita menjadikan firman-Nya itu sebagai dasar bagi kehidupan kita, damai sejahtera kita tidak akan pernah kering. Sukacita kita, kebahagiaan kita akan terus melimpah di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, ada satu janji di ayat yang ketiga diberikan bagi kita bahwa ia seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti yang firman Tuhan katakan tadi, semua dia akan buat berhasil ketika kita berada di dalam naungan kasih Tuhan. Ketika firman itu kita jadikan dasar dan menjadikan bagian daripada hidup kita. Sehingga kebahagiaan, sukacita dia akan anugerahkan bagi kita. Dan tidak akan pernah kering sesuai dengan janjinya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia di dalam Tuhan berbeda hidupnya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Dikatakan tadi bahwa hidupnya seperti sekam. Ya. Seperti sekam sangat ringan dan tidak ada bobotnya, sehingga akan sangat mudah untuk diterpa oleh angin. Tetapi kita yang berada di dalam naungan kasih Tuhan, yang menjadikan firman itu dalam hidup kita,
Tak kala ada pencobaan, pergumulan yang berat, kita akan kuat di dalam menghadapinya. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan bahwa Ia akan ada tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ada di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan ada di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Mungkin dunia banyak menawarkan kebahagiaan yang tampak, kelihatan menarik, kelihatan nyaman, kelihatan enak. Tetapi tanpa kita sadari bahwa kita sedang mengejar kebahagiaan yang semu. Kita sedang mengejar kebahagiaan yang sementara. Tanpa kita melihat bahwa masih ada Allah, sumber kebahagiaan yang sejati itu dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya mengandalkan firman Tuhan dan menjadikan firman itu dasar daripada hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah di momen tahun baru Imlek ini kita terus merasakan kebahagiaan yang sejati yang daripada Kristus. Dianugerahkan bagi kita untuk boleh memaknainya, boleh menolong kita, boleh semakin mengasihi, dan boleh terus bergantung di dalam anugerahnya Tuhan. Kita yang tidak layak, tetapi dilayakkan Tuhan. Dilayakkan oleh karena Ia, anaknya itu boleh mati bagi kita. Yesus Kristus itu boleh melayakkan kita untuk boleh menikmati kebahagiaan ini. Oleh karena itu biarkanlah kita semakin hari semakin mengasihi dan bergantung pada Yesus Kristus itu. Selamat berbahagia di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Bapa di surga, kami yang tidak layak untuk boleh menghadap hadirat-Mu. Tetapi karena Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami, kami sungguh-sungguh boleh merasakannya ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Ajar kami untuk boleh tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan. Ketika kami jalannya salah, ketika kami acuh tak acuh akan firman-Mu, mohon Tuhan, ingatkan setiap kami. Ingatkan setiap kami ketika kami sedang sibuk di dalam mencari kebahagiaan itu di dalam dunia ini. Ingatkan kami bahwa ada kebahagiaan yang lebih besar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami untuk hari ini. Dan kiranya firman ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami. Dan kami terus boleh melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikianlah kebahagiaan kita ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Menjadi pedoman ketika kita melangkah untuk boleh terus dipimpin oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini dalam perayaan Imlek, kami dari Komisi Wanita Lydia akan mempersembahkan satu pujian. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita semua dan bagi kemuliaan Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, setiap kita memasuki tahun yang baru, tentu kita mengharapkan harus lebih baik dalam segala aspek kehidupan dari tahun yang lalu. Namun kadangkala apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana langit tidak tampak selalu biru, akan ada awan kelabu, awan gelap yang menutupinya. Demikian juga dengan hidup kita. Tidak selamanya perjalanan hidup kita mulus dan lancar. Akan ada kerikil, bahkan batu besar menghadang di depan kita. Namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Melalui pujian dari Komisi Wanita Lydia, kiranya kita terus diberkati, terus berpengharapan bahwa janji Tuhan, ya dan amin atas hidup kita. Sa
Kami dari Komisi Wanita Lydia mengucapkan Kongsi Sinian Kuala Serti Jangka Wanselui. Đại gia hảo, 2023年农历新年，新年蒙恩，新年快乐，新年平安，新年新希望. Shalom, selamat menyambut tahun baru Imlek buat kita semua. Bersukacita, pengharapan baru di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, damai dan sejahtera di dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam momen yang berbahagia kita hari ini, kita mau memberi salam satu dengan yang lain. Kalau biasanya kita memberi salam dengan salam namaste, hari ini spesial. Marilah kita memberi salam dengan mengatakan kungsi Sinian Kuala. Dengan kiri kanan, muka belakang kita memberi salam. Biarlah sukacita di dalam kebersamaan kita di dalam tubuh Kristus menjadi kebahagiaan buat kita semua. Selamat tahun baru Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan hari ini juga saya mengucapkan selamat datang bagi jemaat mungkin yang ada yang baru pertama kali datang beribadah di GKKA Banjarmasin. Kiranya dapat berdiri. Sekiranya ada, tidak ada, ternyata semua adalah jemaat yang dengan setia beribadah pada Tuhan setiap minggu. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Jemaat boleh memberikan persembahan dengan mengambil amplop yang ada di meja penyambut tamu, kemudian memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di pintu belakang pada selesai ibadah nanti, ataupun boleh mengirimnya melalui aplikasi online dengan scan barcode yang tersedia di kursi, maupun boleh juga melalui transfer Bank BCA atau Bank Danamon. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Anak cucu kita diberkati. Siang dan malam boleh kita merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita bersama-sama berdiri. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu
atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami, dan juga rezeki yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan ya Tuhan, rezeki yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan boleh menjadi berguna ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja ini ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa untuk dan bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan baik dalam kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan kita. Dan kita berdoa agar kehidupan umat Tuhan semakin serupa dengan Yesus, mengikuti ajaran dan keteladanannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kehidupan kami yang Tuhan terus pelihara ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami tetap ya Tuhan memberikan kehidupan kami ini ya Tuhan, agar Tuhan terus bentuk kami ya Tuhan, agar kami boleh berjalan ya Tuhan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan Tuhan terus memelihara kami, Tuhan menjaga kesehatan kami ya Tuhan, Tuhan memberi kami pekerjaan yang baik ya Tuhan, serta juga ya Tuhan, Tuhan memberikan kami juga ya Tuhan, hati yang terus mau melayani Tuhan ya Tuhan. Dan kami juga, sehingga kami juga boleh melayani Tuhan ya Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami melalui gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, kami bukan orang yang sempurna ya Tuhan. Dalam kehidupan kami ini ketika kami mengejar kebahagiaan kami ya Tuhan, ketika kami mengejar berkat kami ya Tuhan, mungkin apa yang kami lakukan ya Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau Tuhan tidak berkenan ya Tuhan atas apa yang kami lakukan ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menjarahkan diri kami ya Tuhan, dan juga Tuhan berikan kami ya Tuhan hati yang mau terus mau belajar ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus mengajarkan kami ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini, ketika kami mengejar kebahagiaan kami, ketika kami mengejar berkat-berkat yang ada ya Tuhan, kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami, dalam lingkungan kami ya Tuhan, kami boleh memancarkan kasih anugerah Tuhan, sehingga orang boleh melihat ya Tuhan, kami boleh serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saya mohon untuk kamu wanita boleh berdoa untuk jemaat yang sakit. Ada Ibu Kuan Ai, ada Bapak Sitorus, Bapak Muhajan Tinus, ada Bapak Andi Cahyono, ada Bapak Budi Hartono, Bapak dari Ibu Suryawati. Untuk kaum wanita boleh mendoakan agar mereka juga boleh Tuhan sembuhkan, juga Tuhan berikan kekuatan. Untuk kaum pria, mari kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Ada Ibu Yofitin, ada Ibu Yeni, ada Saudari Deborah, ada Bapak Dwi Natajaya, ada Saudara Johansen, ada Bapak Agus, dan juga berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Ada Bapak Henok dan Ibu Esther, dan Bapak Immanuel dan Diaken Yolanda. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama kembali, kita akan berdoa untuk toleransi kehidupan beragama, serta kerukunan hidup dari berbagai macam suku, adat, budaya di Indonesia. Dan kita akan tutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami pada saat ini ingin berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini yang berulang tahun, baik kelahirannya maupun pernikahan mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan mereka, kami tahu pada saat ini Tuhan sudah memelihara mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh ada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang mereka laluin, suka duka, itu boleh menjadi pelajaran bagi kehidupan mereka. Mereka boleh terus bertumbuh ya Tuhan, dengan bertambahnya usia,
baik itu kelahiran mereka maupun pernikahan mereka, mereka boleh menjadi pribadi dan juga keluarga yang boleh memancarkan Tuhan di dalam diri mereka ya Tuhan, sehingga orang banyak ya Tuhan juga melihat ya Tuhan diri mereka, keluarga mereka berjalan sesuai dengan kehidupan Tuhan dan ada Tuhan di dalam mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa agar berkat-berkat Tuhan terus juga mengalir dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, toleransi kehidupan di dalam bangsa kami ya Tuhan, di dalam kami bermasyarakat ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, walaupun kami minoritas pada saat ini dan juga banyak hal-hal yang mengganggu ya Tuhan dalam kami ketika kami beraktivitas, yaitu ketika kami berdoa, ketika kami menjalankan ya Tuhan keagamaan kami maupun ada istiadat kami ya Tuhan, kami mendapat ya sesuatu yang hal-hal yang tidak mengenakan ya Tuhan dalam kami menjalankan ya Tuhan. Tapi kami serahkan kepada Tuhan ya Tuhan, dan Tuhan berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar itu tidak menjadikan kami ya Tuhan untuk menjauhkan kami ya Tuhan dari segala kegiatan itu ya Tuhan. Tapi biarlah itu semua ya Tuhan terus menguatkan kami ya Tuhan, agar kami juga boleh melanjutkan ya Tuhan apa yang kami percayakan ya Tuhan. Dan biarlah kami juga dalam bangsa ini ya Tuhan terus boleh memiliki saling toleransi itu ya Tuhan, sehingga itu terus terpupuk ya Tuhan di bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, dan inilah doa yang kami panjatkan, dan kami akan menutup doa kami Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dipanggil, kita diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Mengabarkan kabar sukacita, kabar baik, firman Tuhan, agar banyak jiwa boleh diselamatkan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
Jemaat yang terkasih, diberkatilah engkau yang kesukaannya adalah mengikuti jalan Tuhan yang sesuai firman-Nya. Diberkatilah engkau yang membenci dan tidak suka jalan orang fasik dan jalan orang berdosa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta lisan yang akan disampaikan. Sampai jumpa minggu mendatang. Shalom Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar, saya akan membacakan atau mengingatkan kita sebagian dari warta gereja. Yang pertama Bapak Ibu, ada persekutuan doa malam pada hari Selasa tanggal 31 Januari di Aula Gereja pada pukul 19.30 dengan pembicara penginjil Debbie C. Negolan. Selanjutnya ada dari Komisi Wanita mengundang persekutuan wanita Lydia secara website di gereja pada hari Kamis pada tanggal 26 Januari ini pada pukul 16 WITA dengan acara seminar kesehatan gigi yang akan menjadi pembicara adalah Dr. Gigi Sapta Rianta Hutasoid. Selanjutnya dari Komisi Anak akan bergabung dengan ibadah keluarga pada hari Minggu pada tanggal 29 Januari ini pada pukul 9.30 WITA atau ibadah kedua. Mari bersama keluarga kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga Komisi Anak Hosana mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan jemaat dalam mendukung untuk memperlengkapi lantai 3. Komisi Anak Hosana merencanakan untuk menyelesaikan lemari pada masing-masing kelas dengan membuat lemari dan sekat lemari. Dan dana yang diperlukan adalah 15 juta sekian dan persembahan hingga pada 8 Januari ini ada 5.800.000 sehingga kekurangannya ada 9 jutaan lebih. Dan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA Komisi Anak Hosana yang ada tertera di warta gereja. Dan juga kita ada IT class Bapak Ibu pada hari Selasa tanggal 24 Januari ini pada pukul 19.30 dengan tema Start Talking, mulai berbicara. Dengan pembicara penginjil Andre Tunggal. Bapak Ibu bisa melihat profil penginjil Andre Tunggal di YouTuber, cukup banyak subscribe-nya Bapak Ibu. Dia banyak mengkanter atau menjawab pertanyaan dari sebelah ya. Ini cukup menarik Bapak Ibu pembicaranya. Mari kita sama-sama mendukung dan mengikuti ating kelas. Dan ada berita dari hamba Tuhan, penginjil Heri mengambil cuti dari tanggal 18 Januari sampai tanggal 3 Februari. Dan juga ada berita duka cita, segenap majelis dan jemaat turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Lili Dimona Matal. Mamanya dari Ibu Madayani atau mertua dari Bapak Suhendri ya. Pada tanggal 15 Januari dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 16 Januari di Pulau Pisau. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu, hari ini
ada family gathering dan bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Mari kita sama-sama menyempatkan diri untuk meluangkan waktu sejenak untuk Ramadan dan menjalani keakraban kita semua. Bapak Ibu, untuk jemaat dari majelis kungsi Sineng Kuala Yesu Cufu Woman. Maaf Bapak Ibu, bukan asli dari Cina. Mungkin kedengarannya aneh. Silakan Bapak Ibu, ada tambahan? Kalau nggak ada, silakan bisa keluar lewat pintu samping. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau